Halo, bersama saya Iwan Junior di episode sebelumnya. Setelah pertemuan dengan dokter peri kecil di sini, dokter peri kecil pun dia memilih pergi karena mengetahui di depannya adalah Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan dan juga Jian mereka pun melakukan kultivasi karena mereka berdua akan menembus tingkat Do Uang. Di sini terlihat Jian pun membentuk sebuah telur dalam proses kultivasinya. Dalam proses kultivasi mereka berdua dijaga oleh Medusa. Berbulan-bulan sampai akhirnya Medusa pun mendapatkan kabar bahwa ras manusia ular telah diserang yang membuat Medusa pun mau tidak mau dia harus pergi membantu ras ular yang telah diserang. Dia pun menitipkan surat di batu bahwa dia akan pergi yang akhirnya Medusa pun dia pergi. Di sisi lain Xiao Yan mereka masih berada dalam kultivasi untuk menembus tingkat Do Huang. Xiao Yan yang dalam kultivasi ternyata kultivasi menembus tingkat Do Uang itu memerlukan waktu yang sangat lama. 1 tahun pun telah berlalu tanpa terasa. Sekarang mereka berdua mengalami perubahan yang signifikan, bahkan Xiao Yan kekuatannya mencapai Karangjati Pringapus. Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan tinggi yang berada di tingkat Do Huang. Energi api melonjak keluar menyebar ke segala arah sampai akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiao yang kembali. Tiba-tiba dalam kultivasi tersebut spiritualnya masuk ke dalam api putih. Xiao Yan pun melihat ada sebuah lorong jalan dan setelah itu Xiao Yan pun mengikutinya dan akhirnya dia melihat tiang-tiang dan Xiao Yan melihat sosok laki-laki yang sedang dirantai. Xiao Yan pun menyadari bahwa itu adalah gurunya Yellow, namun ketika Xiao Yan akan mendekati tiba-tiba bayangan itu memudar. Xiao Yan ditekan oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat, bahkan Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan ini lebih kuat dari Protektor Hu. Xiao Yan mengira bahwa itu adalah penjaga bahkan mungkin ketua sekte dari Hall of Soul. Dengan kejadian ini Xiao Yan pun menyadari bahwa memang sekte Hall of Soul dipenuhi orang-orang kuat. Namun Xiao Yan berpikir walaupun sekte Hall of Soul banyak orang-orang yang kuat dia tetap akan menyelamatkan gurunya dan juga ayahnya. Setelah itu Xiao Yan pun keluar gua dan menghirup udara segar sambil membuat kopi dan ngelinting bakoda di Seko Kidul Kali. Setelah Xiao Yan menikmati kopi dan lintingannya Xiao Yan melihat kepompong yang ada di luar itu adalah Jian yang terlihat sudah mengalami perubahan. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan dia pun sangat terkejut karena ternyata Medusa tidak ada di sini. Kemudian Xiao Yan melihat ada sebuah gulungan dan langsung mengambilnya. Gulungan tersebut yang ternyata itu adalah gulungan yang ditinggalkan Medusa. Medusa berkata, aku akan kembali jika semua urusanku di negeri ular telah selesai. Namun Xiao Yan berpikir Medusa tidak kembali, sepertinya masalahnya di negeri ular besar. Dengan kekuatannya saja Medusa sampai saat ini belum menyelesaikan masalahnya. Xiao Yan berniat untuk menyusul Medusa ke negeri ular yang berada di Kudul Kopen Kai. Namun dia pun harus menunggu Jian yang masih dalam proses menuju Do Huang. Sambil menunggu Xiao Yan pun dia melatih kultivasi yang berada di tubuhnya. Dia pun duduk di sebuah batu tanpa terasa 2 bulan pun telah berlalu. Xiao Yan berlatih berkultivasi sambil menunggu ujian dan setelah itu Xiao Yan pun membuka matanya dan membentuk sebuah segel yang ternyata Xiao Yan sedang berlatih teknik membalikkan laut. Salah satu segel yang diberikan oleh Sun Er. Xiao Yan pun merentangkan tangannya dan berteriak. Si Spiritings muncul dan kurungan yang dibuat Medusa berlubang akibat serang pembalik laut ini. Xiao Yan merasakan kekuatan ini sangat dahsyat, pantas saja harus berada di tingkat Do Huang untuk mempelajarinya. Walaupun teknik ini belum sempurna dipelajari Xiao Yan namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini lebih kuat dari teknik dewa sebelumnya yaitu pembalik gunung yang telah Xiao Yan kuasai. Xiao Yan yang merasa jika dia telah menguasai teknik ini dia tidak perlu khawatir jika berhadapan dengan seorang elit dojong sekalipun. Xiao Yan pun berniat untuk beristirahat setelah berlatih, namun tiba-tiba kepompong itu mengalami suatu perubahan. Terjadi sebuah retakan kepada kepompong itu dengan cahaya ungu yang menyebar. Tidak lama setelah itu benar saja kepompong itu langsung pecah menyebarkan cahaya ungu. Tiba-tiba dari kepompong itu muncul sosok wanita yang sangat cantik layaknya Ratu Medusa. Xiao Yan pun sangat kaget melihat sosok wanita itu. Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah ini Jian dengan sosok wujud sebenarnya. Xiao Yan pun terpesona oleh kecantikan yang dipancarkan wanita yang berada di depannya. Xiao Yan tidak mengira sosok Jian yang kecil dia telah bertransformasi menjadi wanita cantik layaknya Medusa. Di sisi lain Jian pun merentangkan tangannya kemudian berbalik dan langsung menggoda Xiao Yan, namun di saat bersamaan tiba-tiba sosok Jian yang telah bertransformasi seperti Medusa namun tubuh Jian tiba-tiba menjadi sosok anak kecil lagi. Xion pun kaget melihat hal ini dan mengatakan sepertinya efek dari pil body transformation tidak berfungsi sepenuhnya. Jian pun yang berubah menjadi bocil lagi. Dia pun merasa heran dan juga sangat kesal karena tubuh yang dia impikan hilang lagi. Jian pun langsung menghampiri Xiao Yan dan berniat untuk mencakarnya karena Jian sangat kesal tubuhnya menjadi kecil kembali. Yang melihat hal ini dia pun tentu saja tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan mengatakan Jian lebih baik kamu berada di tubuh bocil ini karena menurutku kamu sangat lucu. Jian pun mengatakan bukankah laki-laki senang dengan wanita yang seperti tadi? Kamu lihat seperti apa yang dikatakan oleh kakak Kailin bahwa laki-laki memiliki pemikiran yang sama terhadap wanita. Xiao Yan pun yang mendengar perkataan itu dia pun bingung untuk menjawabnya. Setelah itu Jihan pun menanyakan tentang Medusa, apakah kakak Kailin telah pergi. Xiao Yan pun menjelaskan semuanya yang tertulis dalam gulungan yang telah diberikan oleh Medusa bahwa dia pergi ke negeri ular untuk beli lotek dan some. Setelah itu Xiao Yan pun mengajak Jian untuk pergi menemui Ratu Medusa. Jiang tentu tidak menolak hal ini yang pada akhirnya mereka pun bergegas menuju negeri ke negeri ular. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiao Yan dan Jian yang sedang melakukan perjalanan menuju negeri ular, namun dengan seketika Xiao Yan pun berhenti karena dia merasakan keanehan dalam hutan tersebut. Xiao Yan dan Jian mereka sangat heran mengapa tidak ada binatang ajaib di hutan ini, padahal ketika mereka datang banyak sekali binatang ajaib. Xiao Yan berkata jangan menghirup udara terlalu banyak karena ada racun yang menyebar di area ini. Jian pun bertanya apakah ini ulah dari sosok wanita yang sebelumnya menyerang kita.
Xiaoyan pun mengatakan sepertinya ini bukan dari dia, racun ini lebih lemah dari waktu dulu. Mereka pun sangat bingung sebenarnya apa yang terjadi, yang pada akhirnya Xiaoyan pun mengajak Jian untuk mencari informasi di kota Kingsan terlebih dahulu. Cerita berpindah ke kota Kingsan terlihat sepi, ada beberapa ahli mencoba masuk ke dalam kota Kingsan ini, sedang sekarang kota Kingsan dijaga oleh prajurit bayaran. Terlihat ada Gagang dan Linger dan pemimpin prajurit bayaran Ye Cheng. Linger bertanya kepada Ye Cheng apa yang harus kita lakukan sekarang, kota telah diserang. Ye Cheng menjawab kita hanya bisa menunggu bantuan dari aliansi Yan yang dipimpin oleh Xiaoyan membantu. Sekarang kota Kingsan ternyata sedang diserang oleh beberapa ahli racun berada di tingkat 4. Sekarang semua orang yang berada di kota Kingsan mereka berharap para ahli racun yang menyerang itu tidak mampu menembus pertahanan kota Kingsan karena para ahli racun ini dia tidak bisa terbang. Sepertinya sekarang kota Kingsan akan dihancurkan oleh para ahli racun ini. Akhirnya para ahli racun menyebarkan kabut beracun dan berhasil masuk kota Kingsan. Ye Cheng dan pasukan lain mereka melihat keadaan ini sudah kacau. Ahli racun sekarang sudah masuk kota dan beberapa orang mereka harus tewas akibat racun ini. Mungkin sekarang racun itu sudah tersebar banyak ke setiap kota ini dan sekarang Ye Cheng dan semua orang mungkin dalam keadaan sudah terdesak akibat para ahli racun ini. Banyak prajurit telah tewas. Namun ketika para ahli racun ini akan menyerang, tiba-tiba seseorang muncul dengan cepat dan langsung menghilangkan kabut asap beracun itu. Semua mata tertuju kepada pria itu dan mereka sadar itu adalah Xiaoyan. Cap jahe tentu membuat semua orang lega karena kepala klan Xiaoyan telah datang membantu mereka. Para ahli racun mereka sangat kaget dengan muncul seseorang yang mampu menghilangkan efek racun yang telah dia keluarkan. Sekarang para ahli racun mereka sangat ketakutan dengan muncul seseorang itu dan tentu saja Xiaoyan langsung menghadang orang-orang dari sekte racun. Dengan seketika Xiaoyan yang mengeluarkan api surgawi membuat para ahli racun ini hancur seketika menjadi abu. Xiaoyan dia langsung turun untuk bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Ye Cheng berkata bagaimana bisa ketua aliansi yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Jiama ini. Xiaoyan berkata bahwa dia kemarin sedang melakukan tapa cukup lama di Gua Kidul kali. Ye Cheng berkata aku tidak menduga ketua praktisi yang telah bertapa selama 1 tahun. Xiaoyan dia kaget, dia baru menyadari dia telah tapa selama 1 tahun. Ye Cheng dia menjelaskan semuanya bahwa kerajaan Yuyun berusaha menyerang kiamat. Sejak saat itu banyak konflik di perbatasan Jiama itu berlangsung selama 1 bulan. Namun tidak menemukan penyelesaian yang akhirnya negeri Cuyun dia memasukkan prajurit dari sekte racun dan menyerang Jiama. Akhirnya pertempuran tidak terhindarkan. Dalam perang itu aku mendengar ada Kaisar Es dan juga Galau yang menghadang mereka, namun sayang mereka berdua tidak mampu bertahan dari gempuran pasukan negeri Cuyun yang di dalamnya banyak pasukan sekte racun. Xiaoyan pun sangat terkejut ketika mendengar Hai Bodong dan Jalau berhasil didesak oleh para pasukan sekte racun. Kemudian Xiaoyan pun bertanya sebenarnya berada di tingkat apakah pemimpin dari sektor racun tersebut. Kemudian Ye Cheng menjelaskan bahwa sekte racun dipimpin oleh 1 orang elit dojong. Pantas saja Hai Bodong dan Jalo mereka berdua tidak mampu menghadang pemimpin dari sekte racun yang ternyata dia adalah seorang dojong. Namun untung saja ketika mereka terdesak ada pasukan yang membantu yang tidak lain itu adalah ras manusia ular. Xiaoyan yang mendengar hal ini tentu saja dia pun sangat terkejut bagaimana ras manusia ular mereka mau membantu manusia. Si Yun tidak menyangka ras manusia ular sekarang bisa bekerja sama dengan manusia. Ye Cheng pun menjelaskan itu semua karena sekte racun dia sebelumnya mengincar negeri ular, namun untung saja Medusa yang tepat waktu datang menyelamatkan ras manusia ular. Xiaoyan pun sekarang paham mengapa Medusa pergi di saat dia menunggu kultivasinya menjadi dohuang. Ternyata ras manusia ular sedang diserang. Xiaoyan pun mengatakan sepertinya dengan adanya Ratu Medu negara Cuyun pun mereka akan kesulitan melawan janda itu. Namun Ye Cheng menambahkan setelah kekalahan ini ternyata negeri Cuyun dia mengajak 2 negara tetangga untuk bergabung yang artinya 3 negara mereka berniat untuk menyerang Jiama. Secara bersama-sama yang ternyata sekarang ada 3 kerajaan berniat untuk menyerang Jiama secara bersama-sama. Tentu saja ini membuat Xiaoyan pun kaget. Ye Cheng menjelaskan kerajaan Loyan dia dipimpin oleh seorang dojong dan kekaisaran Mulan walaupun mereka tidak dipimpin oleh dojong mereka memiliki teknik doki yang sangat mematikan. Dengan teknik doki rahasianya mereka pun mampu menyaingi kekuatan elit dojong sekalipun. Tentu saja ini membuat Xiaoyan pun sangat terkejut. 3 kerajaan akan menyerang Jiama, masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang berkekuatan dojong. Xiaoyan pun sangat khawatir kepada kekaisaran Jiama ini yang hanya dipimpin oleh Ratu Medusa saja yang bertingkat dojong. Namun Ye Cheng menjelaskan walaupun mereka ada 3 dojong yang mampu menghadapi Ratu Medusa hanya pemimpin dari sekte racun sedangkan 2 lainnya mereka pun belum berani melawan Ratu Medusa. Ye Cheng pun mengatakan aku berharap kekaisaran Jiama tidak jatuh dalam kekalahan melawan 3 kerajaan ini. Xiaoyan berkata tenang sambil ngilinting bako dadinya. Xiaoyan berkata aku akan membasmi mereka. Setelah mendengar semua informasi Xiaoyan segera bergegas pergi menuju medan pertempuran bersama Jian. Singkat cerita Xiaoyan segera bergegas menuju pergi ke praktisian bersama Jian. Namun ketika Xiaoyan dan Jian menuju praktisian Xiaoyan melihat ada seorang wanita yang dikejar. Setelah Xiaoyan melihat ternyata itu adalah salah satu orang dari kerajaan ular. Tentu saja Xiaoyan yang mengetahui sekarang kerajaan ular telah bergabung dengan Jiama segera mencoba membantu wanita tersebut yang dikejar oleh beberapa orang. Cerita pun berpindah kepada sosok wanita itu yang ternyata itu adalah Ume yang dikejar oleh beberapa orang dari kerajaan Loyan dari sekte emas. Mereka adalah salah satu prajurit yang menyerang Jiama. Umei dia berusaha melarikan diri dari pasukan kejaran kerajaan Loyan ini. Mereka berada di tingkat dohuang. Tentu saja Umei yang melawan seorang diri dia pun sangat kesulitan untuk menghadapi mereka.
Umei pun terus berusaha bertarung dengan mereka namun Umei yang telah kelelahan ditambah menghadapi beberapa orang Do Huang dia pun akhirnya sudah terpojok akhirnya dia akan diserang kembali dengan serangan mematikan serangan itu langsung melesat ke arahnya namun ketika serangan itu akan mengenainya tiba-tiba ada seseorang yang menahan serangan tersebut menjadi ke arah lain Umei pun sangat terkejut ketika serangan itu berbelok dan dia melihat ada seseorang misterius di depannya. Kemudian Umi pun mengatakan apakah kamu berasal dari Kekaisaran Jiama Si Oyan pun mengangguk dan memberikan sebuah pil untuk memulihkan tubuhnya Si Oyan pun baru menyadari ternyata orang yang dia selamatkan adalah Umei dia dahulu yang pernah bertemu ketika dia mengintip Ratu Medusa. Kemudian Umei berkata agar Si Oyan pun berhati-hati untuk menghadapi orang-orang dari kerajaan Loyan dari Sekte Emas ini di sini Umei belum mengetahui bahwa orang di depannya adalah Si Oyan yang dahulu Si Oyan pun berkata tenang saja aku ini sudah full power aku pasti membuat mereka wafat. Cerita berpindah kepada para pasukan dari kerajaan Loyan mereka pun mengatakan kepada orang yang ada di depannya agar tidak ikut campur dengan urusan mereka Si Oyan pun yang mendengar perkataan itu dia pun tertawa di sisi lain prajurit kerajaan Loyan mereka tahu orang di depannya akan mengganggunya mereka mengatakan kau sungguh berani bocah menghadapi seseorang yang berada di tingkat Do Huang. Si Oyan pun dia hanya tersenyum ketika para babu keraja, Loyan bertingkah sombong di hadapan sang overpower akhirnya peperangan di antara mereka akan terjadi para pasukan kerajaan keadaan Loyan yang berada di tingkat doang mereka akan menyerang Si Oyan secara bersama-sama. Umei berkata kepada Xiao Yan agar berhati-hati dan aku sarankan untuk menghadapi satu lawan satu Xiao Yan pun berkata tidak apa lebih baik kamu beristirahat aku akan melawan mereka Umei yang dengar itu dia sangat kaget orang di depannya dia berani melawan Do Huang seorang diri sebenarnya seberapa kuatkah kekuatan pria di depannya. Akhirnya beberapa pasukan kerajaan Loyan itu langsung menyerang secara bersama-sama serangan itu langsung melesat kepada Xiao Yan di sisi lain Xiao Yan pun langsung mengeluarkan perubahan api surgawi dan dengan cukup mudah Xiao Yan mampu membuat mereka terpental. Mereka pun sangat terkejut dengan sosok yang berada di depan mereka yang mampu menahan serangan yang mematikan mereka mengira orang di depannya sudah berada di tingkat Do Huang mereka pun tentu sangat terkejut bagaimana bisa pemuda yang berusia 20 tahun dia telah menembus tingkat Do Huang. Mereka tahu mereka tak akan menang melawan pemuda di depannya mereka berkeringat dingin yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi menjauh Umei yang melihat orang-orang itu akan kabur dia pun mengatakan untuk menghentikan mereka namun dia sangat terkejut ketika dia berkata si Oyan telah menghilang dengan kekuatan besar dia tidak mengira dengan kecepatan anak muda di depannya bahkan kekuatan ini seperti Ratu Medusa. Akhirnya si Oyan pun dengan kecepatan kilat berhasil mengejar mereka berdua dan dengan seketika si Oyan pun membuat mereka pun harus tewas dia hanya tercengang melihat kekuatan yang dimiliki oleh pemuda yang berada di depannya bagaimana bisa beberapa orang tingkat Do Huang dengan mudah dibantai sekejap mata Umei sangat terkejut dengan kekuatan anak muda ini. Layaknya monster Umei bertanya siapakah nama pria berjubah tersebut Xiao Yan pun mengatakan apakah kamu tidak mengenaliku bukan dahulu kita pernah bertemu di pemandian ras ular Umei pun berkata apakah kamu bocah yang waktu itu aku tidak mengira kekuatanmu meningkat pesat Umei dia mundur sedikit dengan wajah ketakutan Umei pun mengatakan apakah kamu akan membalaskan dendam setelah apa yang aku lakukan dahulu kepadamu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengatakan aku tidak akan membalaskan dendam aku bukan seseorang yang seperti itu Umei pun dia masih tidak percaya di depannya Xiao Yan dan mengatakan apakah kamu ketua dari praktisi Yan. Suo Yan pun mengangguk dan mengatakan memang benar aku adalah ketua praktisi Yan Umei menambahkan mengapa kamu tidak tanggung jawab kepada praktisimu di saat praktisimu diserang oleh 3 kerajaan Xiao Yan pun menjelaskan bahwa dia tidak tahu karena dia sedang bertapa di Kidul Tinalun selama 1 tahun ini. Ketika selesai bertapa aku baru mengetahui apa yang telah terjadi di Jiama ini Xiao Yan pun bertanya bagaimanakah keadaan Jiama sekarang Umi pun menjelaskan sekarang Jiama dilindungi oleh Ratu Medusa dia pun harus bertarung dengan ketua sekte racun yang berasal dari negeri Cuyun mereka pun sempat bertarung sengit membuat mereka berdua terluka yang akhirnya negara Cuyun dengan sekte darahnya mereka memilih mundur karena pemimpin mereka terluka dan begitu pula Medusa dia juga mundur dengan para pasukan Jiama. Namun lukanya Medusa itu dimanfaatkan oleh 2 negara lainnya yang menyerang lagi ternyata setelah Medusa bertarung sengit dengan ketua sekte racun ternyata kerajaan Loyan dan kerajaan Mulan memanfaatkan kelemahan Medusa yang sedang terluka mereka pun menyerang dia lagi setelah mendengar informasi tersebut Xiao Yan pun meminta untuk mengajaknya ke medan pertempuran setelah itu Xiao Yeon pun memanggil Jian yang di atas langit apakah kamu tidak akan turun dengan seketika Jian turun Umei terkejut ketika dia melihat bocil bersama dengan si Yen Umei pun melihat sayap doki yang berada di bocil itu Umei dia tidak mengira bocil seperti ini telah berada di tingkat Do Huang. Namun Jian yang mendengar itu dia sangat kesal dan berkata aku telah menembus Do Huang beberapa hari lalu sontak perkataan Jian itu membuat Umi sangat kaget bagaimana bisa anak kecil telah berada di tingkat Do Huang Xiao Yan hanya tersenyum melihat Umei yang sangat kaget melihat Jian yang sangat kuat namun Xiao Yan pun menjelaskan bahwa Jian adalah binatang ajaib yang memakan pil transformasi setelah mendengar itu Umei pun paham mengapa anak kecil ini telah berada di tingkat Do Huang. Setelah percakapan panjang Xiao Yan pun mengajak Umei segera bergegas karena waktu mereka mungkin sedikit akhirnya Xiao Yan pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Jiama untuk membantu Medusa. Nah sampai di sini dulu episode 62 jika mana ada kesalahan Wong ini filmnya aja belum rilis dimaafkan ya tunggu episode berikutnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan salam.